Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya bahwa pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan selalu bersyukur dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 14 Juli 2023. Bacaan kita pagi ini dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan terhadap tanaman yang telah kita rawat dengan tujuan mendapatkan buahnya, namun tak bisa menghasilkan buah seperti yang kita harapkan? Seperti petani pada umumnya, tanaman yang tidak menghasilkan buah pasti ditebangnya. Teks yang kita baca pada pagi ini menggambarkan hubungan antara Yesus sebagai pokok anggur atau pohon anggur dan kita sebagai ranting-ranting yang terhubung menetap dengannya. Renungan ini memberikan pengajaran tentang pentingnya tinggal di dalam hubungan yang erat dengan Yesus Kristus dan menjalin komuni atau persekutuan yang berkelanjutan dengannya. Di sini Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dia adalah sumber kehidupan dan keberhasilan rohani bagi kita. Sebagaimana seorang pengusaha merawat dan mengurus pohon anggur, demikian juga Bapa kita di sorga yang mengurus dan memelihara kita. Dialah sumber hidup kita agar kita mendapat makanan yang menyehatkan pertumbuhan iman kita. Sehingga nutrisi yang kita terima akan membantu pertumbuhan yang menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, menarik dalam teks ini dikatakan jika tidak menghasilkan buah, maka proses pemangkasan dan pembersihan harus dilakukan Yesus supaya dapat berbuah. Yesus mengajarkan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, sedangkan ranting yang berbuah akan dibersihkannya. Ini menggambarkan tindakan pembersihan dan pemangkasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab Tuhan ingin kita memberi buah yang lebih banyak. Karena itulah Yesus mengajarkan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya supaya menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ini menggambarkan tindakan pembersihan dan pemangkasan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan memotong bagian-bagian yang tidak produktif atau menghalangi pertumbuhan kita, sehingga kita dapat lebih banyak berbuah lagi. Apapun yang menghalangi kita tak dapat berbuah, pasti akan dibereskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan proses pembentukan Tuhan Yesus itu biasanya melewati berbagai cara yang kadang menyakitkan. Karena dengan cara itulah Tuhan mengembalikan kita kepadanya. Mungkin melalui masalah, penderitaan atau apapun yang dipakai Tuhan untuk proses pemurnian kita. Semua dilakukannya karena Ia menyayangi kita agar mencapai tujuannya memelihara kita, yakni berbuah bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, jangan putus asa jika sedang menghadapi berbagai hal yang sulit dalam hidup kita sekarang. Mungkin itu hanyalah sementara waktu, karena dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Dan Dia ingin membersihkan, membereskan, dan memurnikan iman kita. Jadi bersabarlah sampai Tuhan selesai dengan hidup kita dan menjadi seperti yang Dia inginkannya. Saudara-saudaraku, dengan apakah pembersihan yang dilakukan Tuhan?
bersih oleh karena firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa kita sudah bersih oleh karena firman yang telah Ia sampaikan. Firman Tuhan membersihkan dan memurnikan hidup kita. Penting bagi kita saudara-saudaraku untuk terus memperdalam pemahaman dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan agar kita tetap bersih dan subur dalam hubungan dengannya. Dengan selalu merindukan firman Tuhan, membaca, menghayati dan melakukannya, kita akan semakin bersih dalam kehendaknya. Karena kita akan semakin memahami semua yang dikehendaki oleh Tuhan dan hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku, apakah saudara ingin hidup bersih? Tidak ada cara lain. Rajinlah dan pakailah firman Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Agar kita semakin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Agar kita menjadi hal-hal yang kita mengerti dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, karena itulah Tuhan Yesus menginginkan kita tetap tinggal di dalamnya. Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam Dia. Agar Dia tinggal di dalam kita, kita pun tinggal di dalam Dia. Dengan demikian, kita akan terus bertumbuh di dalam persekutuan yang dekat dengan Dia, terhubung dengannya melalui iman, ketaatan, dan persekutuan rohani dengan Dia. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri tanpa terhubung pada pokok anggur, kita juga tidak dapat menghasilkan buah rohani yang berarti tanpa tinggal dalam hubungan yang intim dengan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita berusaha untuk tetap tinggal di dalam Kristus, baik melalui doa, melalui firman, persekutuan dengan gereja, dan hidup dalam ketaatan, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang berarti memuliakan Tuhan. Sahabat renungan pagi yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur sebab ketika kita tetap terhubung dengan pokok, yakni Kristus sendiri, Dialah sumber segala yang perlu untuk hidup kita. Ia menjaminkan segala sesuatu yang kita perlu dalam hidup ini, karena kita melekat padanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena kami ada di dalam Dikau. Kami melekat kepadamu dan hidup kami sungguh berasal dan bersumber daripada-Mu. Terima kasih karena Engkau-lah yang mengerti segala kebutuhan hidup kami. Karena itu Engkau akan terus memberikan dan mengalirkan dalam hidup kami hal-hal yang baik untuk pertumbuhan iman kami. Hanya Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin terbuka di hadapan-Mu untuk berbenah diri. Jika Tuhan sedang menyucikan kami, jika Tuhan sedang melakukan proses pemangkasan dan pembersihan dalam hidup kami, walaupun sakit, biarlah Tuhan berikan kami kelegaan, berikan kekuatan supaya sampai pada akhirnya kami tetap setia kepadamu, ya Tuhan. Kiranya kami dapat berbuat seperti yang Tuhan mau, agar orang di sekitar kami mengenal siapakah Engkau Tuhan melalui hidup kami. Bantulah kami ya Bapa, kuatkan kami supaya kami tetap bersaksi di dalam kehidupan ini. Hamba-Mu ingin berdoa, jikalau ada sekiranya umat-umat yang sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, karena itulah cara yang Tuhan pakai untuk membersihkan hidup mereka. Berilah kekuatan pada mereka. Sanggupkanlah mereka melewati semua proses ini ya Tuhan, supaya pada akhirnya mereka juga hidup dalam kemenangan iman dan semakin menikmati indahnya dekat dengan Tuhan dan indahnya bersekutu dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan mereka yang berduka, Tuhan menolong melakukan segala sesuatu yang sulit untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Dan kami doakan anak-anak kami supaya mereka semua bertumbuh dengan sehat, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan kami doakan supaya mereka semua tercapai cita-citanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa supaya anak-anak kami yang masih kecil bahkan yang baru lahir, supaya mereka bertumbuh di dalam dekapan Tuhan. Semakin hari semakin mengerti apa yang harus kami lakukan untuk mendampingi anak-anak kami sebagai orang tua. Tuhan buka jalan bagi mereka yang sedang mencari sekolah, mencari kampus, dan kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang ujian-ujian. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Engkau tahu yang kami perlu, Engkau tahu yang kami butuhkan, karena kami ranting-ranting yang melekat kepadamu, ya pokok hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.